Halo, bertemu lagi dengan saya Ana di channel saya Ana Wirda Buntarot. Semoga Tuhan semesta alam memberikan kita semua energi perlindungan, keberlimpahan, kenyamanan, ketentraman, kesehatan lahir maupun batin ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah dukung channel saya, dan untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, silahkan langsung hubungi saja nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Mohon maaf nanti dalam reading seperti biasa ya, sesekali mungkin saya akan mengalami sendawa. Hal itu biasa terjadi saat terkoneksi dengan energi. Kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk pilih kartu ya. Ramalan tarot pilih kartu. Temanya adalah perasaan dia terhadapmu ya. Ini bersifat umum dan tidak berbatas waktu ya. Fokuskan pada satu nama. Kalian harus fokuskan pada satu nama dan ingat temanya adalah perasaannya terhadapmu saat ini ya. Ada 3 tumpukan kartu, silahkan pilih salah satu di antaranya, boleh lebih dari satu. Boleh juga menyaksikan semuanya dan lihat mana yang pas untuk teman-teman ya. Dan tenangkan diri dulu sebelum memilih ya. Fokuskan dulu pada satu nama, kemudian ingat dalam hati temanya adalah perasaan seseorang itu terhadap kamu dan pilih salah satu dari ketiga kartu yang ada ya. Ini pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga ya. Saya sudah kasih batu alam di sini. Pilihan pertama batu alamnya oval gitu ya, berwarna putih. Kemudian pilihan kedua kecil berwarna krem, dan pilihan tiga besar ya. Ada motif ya, abstrak di sini. Oke. Silakan memilih perasaannya terhadapmu, seseorang yang kamu pikirkan mempunyai perasaan bagaimana kepadamu ya. 1, 2, 3. Silahkan, saatnya untuk memilih. Oke, kita mulai ya. Untuk pilihan kartu pertama kita lihat, kita simpan dulu kartu kedua dan kartu ketiga. Oke, kita lihat mulai membaca untuk pilihan kartu pertama. Pilihan kartu pertama dengan batu alam oval ya, warna putih. Kita simpan batu alamnya di sini dulu. Ya. Kita lihat untuk perasaan seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya kepadamu, bersifat general dan tidak berbatas waktu ya, umum dan tidak berbatas waktu. Kita lihat perasaan dia saat ini kepadamu adalah dia sedang menentukan sebuah pilihan ya. Ada beberapa hal yang dia pertimbangkan dan dia segera ingin mengambil keputusan. Saat ini dia perlu untuk menenangkan diri, mengevaluasi semuanya tentang kamu dan dia segera akan mengambil keputusan ya. Kemudian ada konflik ya. Konflik dalam diri dia, konflik batin ya. Mungkin dia mempunyai hal-hal yang menghambat kalian untuk bersama, bisa jadi ya, atau mungkin diri kamu yang mempunyai keterkaitan sesuatu yang sangat prinsip di sini sehingga menyulitkan kamu untuk bersatu, dan hal ini betul-betul ingin dia selesaikan, ingin dia ngambil keputusan ya. Karena saat dia tidak segera memutuskan, ada gejolak banyak sekali, ada konflik batin dalam hati dia. Dan di sini sebetulnya banyak keinginan yang ingin dia capai, ingin dia raih, impian-impian bersama kamu ya. Banyak hal-hal yang ingin dia lakukan bersama kamu, tapi kembali dia juga memiliki banyak pikiran ya yang membuat kacau ya, sangat dia bingung nih, aku harus bagaimana, dan ada memang sebuah kendala yang besar yang
memungkinkan kalian untuk bersatu, memungkinkan kalian untuk meneruskan hubungan, dan dia harus menentukan pilihan. Dia berada pada dua pilihan ya. Dua pilihan di sini, bagaimana dia akan menentukan ya, yang akan dia lanjutkan untuk mengarungi masa depan bersama ya. Karena ini perasaan dia terhadapmu tentang asmara ya di sini. Dia sedang memikirkan mau memilih bagaimana, memilih apa, meneruskan bersamamu atau tidak ya. Bisa jadi karena hal yang menyulitkan ini bisa karena ada perempuan lain, atau bisa karena hal-hal prinsip lain yang membuat dia sulit untuk hanya memilih kamu ya. Karena jadi ada dua pilihan, mau nerusin atau enggak. Di situ dia sangat tersiksa sebetulnya, konflik batinnya luar biasa dan banyak pikiran, banyak hal-hal yang dia pikirkan. Walaupun dia sebetulnya ingin banget mencapai atau merajut masa depan bersamamu, melakukan banyak hal bersamamu ya. Tetapi karena suatu kendala tadi dia harus segera memutuskan dulu ya. Selanjutnya kita lihat untuk yang kemungkinan terjadi ke depannya ya. Yang memilih pilihan kartu pertama, yang kemungkinan selanjutnya akan terjadi dalam hubunganmu dengan dia. Thank you. Ya, dia akan segera mengambil keputusan ya. Dia akan segera menjawab, menentukan langkah, mengambil keputusan apa yang akan dia tentukan. Dan ini dia sedang bertanya-tanya, sedang meyakinkan diri dia saat ini ya. Dan dia akan mengambil keputusan nantinya. Kemudian apalagi yang kemungkinan akan terjadi? Satu saja. Thank you. Ya, ada sebuah jalan ya. Jalan ini sepertinya berpihak padamu ya. Jalan yang lebih membuat kamu tenang, lebih membahagiakan kamu ya. Jalan yang akan terbuka untuk kalian untuk menapaki hari-hari depan, meskipun pastinya banyak ya rintangan, banyak tantangan, tetapi akan terbuka atau akan menemukan jalan untuk mengarungi hidup bersama. Selanjutnya, satu saja yang kemungkinan terjadi pada hubunganmu dan dia ya. Saya ingatkan ini saya menarik banyak energi ya. Jadi kalau ingin lebih detail silahkan, saya sarankan untuk personal reading yang kemungkinan akan terjadi di antara kalian. Thank you. Ya, akan ada sebuah perubahan besar ya. Perubahan di sini artinya bahwa keadaan yang membaik, keadaan yang lebih baik, karena mungkin kesabaranmu mengarungi semuanya selama ini ya. Jadi ini akan membuahkan hasil yang membahagiakan untuk dirimu dan memperlancar hubunganmu dan dia ya. Ya, kurang geser dikit. Oke. Kita akan lihat selanjutnya yang perlu kamu perhatikan ya. Yang perlu teman-teman perhatikan agar apa yang kamu harapkan bisa terwujud ya. Untuk yang memilih tumpuan kartu pertama, satu saja. Thank you. Ya, yang perlu kamu perhatikan adalah menenangkan diri, mengevaluasi keadaan ya, merenungkan, introspeksi diri. Ada baiknya juga untuk menetralkan diri dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang bisa memicu datangnya konflik ya. Harus lebih tenang, lebih adem, lebih sering untuk berdoa ya, menarik diri sesaat dari kesibukan untuk meluangkan waktu komunikasi dengan Tuhan lebih dekat, kemudian menetralkan energi negatif dengan cara itu tadi, meditasi ya, dan mengevaluasi apa saja yang sudah kamu jalani selama ini, apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Kamu pasti akan bisa
meningkatkan ya diri lebih baik lagi. Selanjutnya yang perlu kamu perhatikan di sini, thank you. Ya, memang jalannya sangat berat ya. Kamu sangat tertatih-tatih dalam menjalani semuanya. Kamu sangat hampir putus asa untuk menjalani semuanya. Dengar omongan orang, dengar pendapat orang. Di samping itu juga hubungan kalian juga tidak nyaman, kurang nyaman. Dan ini sangat membuatmu hampir putus asa dan tidak mau melanjutkan. Tetapi yang perlu kamu perhatikan, kamu mampu menjalaninya. Kamu harus fokus pada jalanmu, fokus pada apa yang ingin kamu capai dengan mengabaikan dulu ya, atau tidak memperdulikan omongan orang, tidak memperdulikan hal-hal yang akan membuat kamu semakin berat melangkah ya, seperti itu ya. Selanjutnya, thank you. Oke, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah berusaha ya, terus berusaha, terus melakukan apapun yang kamu bisa untuk bisa mencapai kebahagiaanmu dalam hubunganmu dengan dia ya. Selanjutnya kita lihat untuk pesan malaikat cinta ya untuk kamu. Ya. Pesan malaikat cinta untuk kamu tentang hubunganmu dengan dia. Thank you. Ada takdir indah akan menunggumu, akan ada di tanganmu, roda kehidupan tentang asmara ada di tanganmu dan semuanya akan baik-baik saja ya. Asal kamu juga melakukan hal-hal yang perlu diperhatikan tadi ya untuk menarik hal-hal baiknya. Selanjutnya malaikat cinta berpesan bahwa kamu harus bertransformasi, merubah diri lebih baik untuk menyambut masa depan yang lebih baik pastinya ya. Kamu harus berani berubah, berani untuk terus bertransformasi menuju pada kualitas diri yang lebih baik. Bangun terus energi positif dengan cara melakukan karma baik dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan ya di sini untuk kamu segera menuai hal-hal baik nantinya ya. Selanjutnya pesan malaikat cinta. Oke. Ada jalan indah yang segera datang untuk kamu ya. Ada jalan yang akan kamu tapaki dan ini membuatmu bahagia, membuatmu gembira ya di sini. Ini akan sangat-sangat membantumu untuk mendapatkan kebahagiaan dan apa yang ingin kamu capai selama ini ya. Selanjutnya kita lihat untuk pesan semesta untuk kamu yang memilih tumpukan. Kartu pertama tentang hubunganmu dengan dia. Thank you. Oh, satu saja ya. Ada dua jadi saya ambil satu saja. Terima kasih. Iya. Kamu harus terus berusaha ya, semesta berpesan. Harus terus berusaha, harus pantang menyerah, harus terus mencari jalan, mencari cara. Apabila memang kamu ingin bertekad bersama dia selamanya, kamu harus betul-betul berusaha keras di sini. Semesta berpesan seperti itu ya. Selanjutnya pesan malaikat penjaga untuk hubunganmu dengan dia, untuk kalian yang memilih tumpukan pertama. Terima kasih ya. Ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu miliki ya. Akan ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu miliki. Yang perlu kamu lakukan, malaikat penjaga berpesan adalah netralkan semuanya energi negatif ya. Dengan cara kamu diminta untuk sering ya, untuk mungkin berjalan tanpa alas kaki ya, untuk diniatkan untuk membuang energi negatif dan menarik hal positif dari semesta ya. Kemudian bisa juga untuk saat meditasi menenangkan diri, kamu diminta untuk duduk atau terlentang di lantai ya, agar kamu bisa menetralisir hal-hal yang
negatif yang akan menghalangi perjalananmu menuju kepada kebahagiaan. Dalam hal ini hubunganmu dengan dia ya. Seperti itu untuk pembacaan kalian yang memilih tumpukan kartu pertama, semoga bermanfaat, menginspirasi dan mencerahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan konsultasi coaching healing ataupun ingin mengetahui sesuatu tentang asmara, keuangan, karir, usaha ataupun masalah lain dalam kehidupan, langsung saja berkabar melalui nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai. Ya, selanjutnya untuk kamu yang memilih tumpukan kartu kedua dengan batu alam kecil ya, warna krem. Kita simpan untuk batunya terlebih dahulu. Kita lihat perasaan dia kepadamu ya. Kamu yang memilih tumpukan kartu kedua. Kita lihat, oke. Ada kebahagiaan, keceriaan bersama kamu ya. Saat sama kamu tuh dia merasa bahagia, merasa ceria, hidupnya merasa penuh warna. Sehingga dia ingin melakukan semua hal, menjalani kehidupan bersama kamu. Dia ingin selalu dekat dengan kamu, ingin selalu berada di kehidupan duniamu, aktivitasmu, dia selalu ingin bareng gitu ya. Ada perasaan seperti itu karena saat bersama kamu dia merasakan nyaman, tenang, dan bahagia. Selanjutnya ada perasaan yang kayak apa ya, sangat sayang gitu ya. Perasaan dia tuh sama kamu tuh sangat sayang, sangat menjaga, sangat memuja ya di sini. Jadi bucin banget dia sama kamu saat ini ya. Dia sangat-sangat memberikan perasaan sepenuhnya kepada kamu. Dia sangat menjagamu, sangat takut kehilangan kamu, perasaannya seperti itu. Selanjutnya dia tuh selalu ingin berada di sampingmu, selalu ingin menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan yang ada. Ibaratnya dia tuh seseorang yang mau berani berkorban untuk kamu, apapun itu. Karena perasaannya memang sangat tulus kepada kamu, sangat sayang ya. Kemudian kita lihat untuk yang kemungkinan terjadi ya. Yang kemungkinan terjadi dengan hubunganmu dan dia ya. Kita lihat. Thank you. Yang kemungkinan terjadi antara kamu dan dia nantinya ya. Ada sih hal-hal yang memang sedikit membuat khawatir ya di sini, sedikit membuat hubungan kamu tuh kayak ada kekhawatiran ya, mungkin saling takut kehilangan gitu ya, atau mungkin salah satu di antara kalian juga mengalami kesulitan dalam hal ini bukan tentang hubungan, mungkin mengalami masalah ya, kamu atau dia yang mungkin mengalami masalah nantinya, dan ini membuat kamu khawatir, membuat dia khawatir dan merasa kurang nyaman ya, bukan tentang saling perasaan atau apa, tetapi karena keadaan saja. Selanjutnya yang kemungkinan akan kamu alami ya, oke. Selain kekhawatiran yang mungkin akan terjadi karena mungkin dia atau kamu yang kurang sehat, kurang fit ya, ada kesulitan mungkin di sini, tetapi nantinya kalian memutuskan untuk terus menjalani semuanya dan kegembiraan, kebahagiaan dan lebih ringan untuk melangkah ya. Lebih banyak senyum, lebih banyak ketawa ya setelah kesulitan-kesulitan yang kamu atau dia hadapi, dan akhirnya kamu akan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Dia juga seperti itu. Hubungan kamu pun lebih ringan, lebih bahagia, lebih banyak canda tawa di sini ya yang membahagiakan pastinya, lebih banyak keceriaan di sini. Selanjutnya kita lihat satu, oke, satu saja. Ya, terima kasih. Oke, ada kesuksesan besar ya dalam hubunganmu. Beberapa mungkin ada yang nantinya sampai kepada pelaminan dan akan memiliki anak ya. Di sini ada sudah terlihat di sana
ada hubungan kalian yang akan membahagiakan sampai masa tua nanti, kamu dan dia akan merajut masa depan bersama dan bahkan nantinya akan memiliki momongan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat untuk yang sebaiknya kamu perhatikan ya. Yang sebaiknya kamu perhatikan untuk yang memilih tumpukan kartu kedua ya. Thank you. Ya. Tentukan pilihan ya. Segera tentukan pilihan, tentukan langkah. Harus tegas. Harus tegas memilih. Mau kemana, mau bagaimana hubungan kamu dan dia ya. Karena dia menunggu keseriusanmu di sini. Dia tuh menunggu kamu tuh gimana gitu sebetulnya. Ini hanya ada arah ke masa depan atau tidak. Dia sedang menunggu keputusanmu. Selanjutnya yang diperhatikan selanjutnya. Thank you. Ya, kamu harus berani untuk bergerak, berani untuk melangkah ya. Mungkin ada keraguan-keraguan di sini karena hal-hal atau orang-orang yang mungkin menghalangimu untuk bahagia. Jangan pedulikan orang-orang tersebut yang mungkin akan terus menghalangi kamu untuk menentukan pilihan yang bisa membuatmu bahagia. Karena mungkin bisa jadi dia seseorang yang iri atau ingin selalu dianggapnya penting oleh kamu gitu ya. Jadi segera harus tinggalkan hal-hal yang toksik di sini agar kamu jelas melangkah, bisa menentukan langkah yang tegas dan hubunganmu dengan dia pun berakhir bahagia ya. Selanjutnya. Thank you. Ya. Harus damai ya. Tenang ya. Ampuni semua hal yang mungkin selama ini mengganjal di dalam diri kamu, di dalam hati kamu. Bisa itu tentang pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan atau keadaanmu yang belum sesuai dengan harapan ya. Apabila kamu sudah bisa berdamai, mengampuni semua hal, baik itu diri kamu dan keadaan atau masa lalu kamu, semua hal akan terbuka dengan terang benderang dan kebahagiaan yang akan kamu miliki ada di depan mata ya. Itu yang perlu kalian perhatikan untuk kamu yang memilih tumpukan kartu kedua ya. Selanjutnya kita lihat untuk pesan dari malaikat cinta. Pesan malaikat cinta untuk kamu yang memilih tumpukan kartu kedua ya. Oke. Ada sebuah kesuksesan dalam asmara antara hubunganmu dan dia. Ini akan membuatmu bahagia. Dan yang perlu kamu lakukan adalah segera bergerak, segera melangkah ya. Jangan ragu lagi. Harus percaya diri dan kamu pasti mampu untuk menjalani kebahagiaan hubungan dalam asmara dengan dia ya. Selanjutnya, oke. Malaikat cinta berpesan bahwa kamu harus sering sharing dari hati ke hati ya. Dengan dia harus sering ngobrol ya, biar dia juga mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan, apa yang sebenarnya dia rasakan ya. Kamu juga lebih plong nantinya untuk menjalani dan menentukan bagaimana langkah dan arah kamu dan dia ya. Harus sering ngobrol, sering sharing dari hati ke hati. Ajak ngobrol, ajak berkomunikasi langsung ya. Itu lebih baik nantinya. Kemudian oke. Akan ada sebuah ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, suasana yang tenang ya dalam hubunganmu dan dia. Yang perlu kamu lakukan adalah ya itu tadi, menstabilkan diri kamu, gimana cara emosionalmu, diri kamu lebih stabil, tinggalkan hal-hal toksik, hal-hal yang mengganggu kamu, menghalangi kamu pada keraguan dan menghalangi kebahagiaan yang sudah menunggu untukmu ya di sini ya. Selanjutnya kita lihat untuk pesan dari semesta tentang hubunganmu dengan dia ya. Thank you. Ya. Kamu harus bisa jeli ya di sini ya, harus bisa melihat nih apa saja
yang harus kamu lakukan segera, kamu harus bisa untuk mengambil peluang yang sangat bagus untuk kamu, mempelajari, harus lebih peka ya, mempelajari hal-hal yang membawamu pada kebahagiaan bersama dia. Selanjutnya pesan dari malaikat penjaga. Thank you. Ya, kamu harus lebih bisa berekspresi. Harus jangan terlalu takut untuk berekspresi ya. Kamu harus lebih berani untuk melakukan melakukan langkah dan menentukan pilihan agar semua hal yang bahagia itu segera bisa kamu rasakan di sini ya. Seperti itu untuk pembacaan kalian yang memilih tumpukan kartu kedua tentang perasaan dia terhadapmu. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan mencerahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Untuk teman-teman yang ingin melakukan konsultasi, coaching, healing, ataupun ingin mengetahui sesuatu tentang asmara, keuangan, karir, usaha, ataupun masalah lain dalam kehidupan, silahkan langsung saja berkabar melalui nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai. Selanjutnya untuk kalian yang memilih tumpukan kartu ketiga ya. Temanya saya ulangi, perasaan dia terhadapmu ya bersifat umum dan tidak berbatas waktu. Fokus pada satu nama ya, agar ketarik energinya maksimal ya. Dan harap bijak untuk menerima dan sesuaikan dengan sikon kalian ya. Kita lihat perasaan dia terhadapmu ya, yang memilih tumpukan kartu ketiga dengan batu alam besar ya, motif abstrak di sini kita lihat. Oke. Ada kecemburuan ya, ada marah juga di sini aku rasakan. Ada energi api yang dia rasakan padamu, dia marah, dia cemburu tapi mungkin dia pendam ya. Dia menyimpannya. Dia berusaha untuk menguatkan agar tidak terjadi hal-hal yang bisa membuat hubungan kalian pun berantakan di sini ya. Dia menyimpan perasaan itu, dia sebetulnya marah, cemburu karena hal-hal yang mungkin kamu lakukan selama ini membuatnya terluka. Dia sangat terluka di sini, sangat sakit ya. Ada perasaan yang dia pendam ya, kekecewaan yang sangat dalam dia rasakan terhadap kamu karena hal-hal yang kamu lakukan ya, membuat dia cemburu, membuat dia marah, membuat dia luka. Dan dia betul-betul terpuruk di sini, betul-betul kayak tidak bisa lagi berbuat apa, tidak tahu lagi harus berbuat apa, seperti itu ya. Selanjutnya dalam hati kecil dia ingin bersatu, ingin menyatu dengan kamu dalam sebuah hubungan yang bahagia di sini, tetapi karena ternyata keadaannya tidak sesuai dengan harapan, dia sangat terluka ya. Selanjutnya kita lihat yang kemungkinan terjadi antara kamu dan dia ke depannya. Untuk kamu yang memilih tumpukan kartu ketiga ya, yang kemungkinan kamu dan dia alami nantinya. Thank you. Ya, meskipun dia memang keadaannya sakit, terluka, kecewa ya, tapi di sini nantinya akan ada sebuah penyatuan kembali antara kamu dan dia ya. Ada sebuah pembaruan hubungan lagi antara kamu dan dia, karena akhirnya dia bisa mengendalikan diri, kamu pun bisa meyakinkan dia bahwa hal yang mungkin menyakitinya tidak akan terjadi lagi, dan akhirnya kamu dan dia akan menyatu dalam sebuah hubungan yang baru lagi ya, akan memulai hubungan yang lebih saling memberikan kenyamanan, keamanan dalam perasaan kalian ya. Selanjutnya bagaimana lagi yang kemungkinan terjadi ya? Maaf. Ya, terima kasih. Oke. Ada hal
yang akhirnya kalian bertekad untuk meninggalkan, memutus hubungan atau hal yang membuat hubunganmu tidak nyaman ya, yang membuat hubunganmu bermasalah, dan hal ini adalah hal toksik yang ada di sekitar hubunganmu dan dia, mungkin orang, mungkin situasi dan kondisi atau tempat. Kalian memutuskan untuk pergi, meninggalkan hal-hal tersebut agar lebih fokus dan lebih merawat hubungan kalian ya ke depannya agar lebih baik. Selanjutnya yang kemungkinan terjadi, thank you. Ya, kita lihat, oke. Ada keadaan yang berubah ya. Mungkin saat ini kamu dan dia sedang diam-diaman, berkonflik, sedang ada gejolak ya, sedang marah-marahan gitu. Tetapi nantinya keadaan akan berubah menjadi sebaliknya dan kenyamanan antara kalian bisa tercapai. Selanjutnya kita lihat untuk yang sebaiknya kamu perhatikan ya tentang hubunganmu dengan dia. Thank you. Satu saja. Oke. Kamu harus lebih santai ya. Lebih santai agar bisa mempelajari sebetulnya gimana nih situasi dan kondisiku saat ini. Gimana situasi dan kondisi hubunganmu dan dia saat ini. Harus lebih rileks, santai ya. Jangan tergesa-gesa, sabar juga ya. Agar bisa menentukan langkah dan arah kemana dan harus bagaimana ya. Selanjutnya yang kalian perlu perhatikan lagi ya, semua hal yang mungkin kamu berikan selama ini, jangan merasa itu adalah sebuah pengorbanan yang sia-sia. Karena apa yang kamu berikan, apa yang kamu persembahkan dengan rasa tulus akan memberikan timbal balik yang sama juga, bahkan lebih ya. Akan ada sebuah keceriaan, akan ada sebuah kebahagiaan, dan istilahnya kamu menanam sesuatu atau telaten menyirami sesuatu dan nantinya kamu akan memanennya. Kebahagiaan yang akan kamu rasakan ya. Selanjutnya di sini, thank you. Ya, meskipun jalannya saat ini tidak mudah ya, penuh gejolak, penuh amarah ya, tetapi kamu harus bisa menghindari hal tersebut. Di dalam konflik ini yang memanas ini, kamu harus bisa tetap berdiri, bisa melewati hal tersebut ya, dan aku lihat kamu mampu melewatinya. Tenangkan diri ya, santai lagi agar kamu bisa menentukan langkah dan mempelajari sikon yang ada dan menentukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya kita lihat untuk pesan dari malaikat cinta ya, untuk kamu yang memilih tumpukan kartu ketiga. Thank you. Sorry ya. Ya. Kamu dan dia adalah seorang pasangan yang memang nantinya akan menyatu ya, akan menyatu pada sebuah hubungan yang saling membuat nyaman ya, saling membuat bahagia ya. Kamu dan dia walaupun jalannya tidak mudah saat ini, bahkan mungkin berkonflik besar, tapi nantinya kamu akan menyatu kembali ya. Selanjutnya, thank you. Ini adalah sebuah ujian yang sangat berat ya. Kamu harus bisa melewatinya, harus bisa melaluinya dengan baik ya. Dengan ujian ini kamu dan dia akan semakin erat, saling mengerti lagi, saling tahu nih bagaimana menyesuaikan diri atau menjalin hubungan yang bahagia ke depannya. Selanjutnya, ya, terima kasih. Oke. Ada kekhawatiran-kekhawatiran ya di sini. Kamu harus betul-betul fokus pada hal tersebut. Fokus pada hal yang memang nantinya bisa membuatmu berkonflik lagi. Harus hati-hati di sini karena aku lihat ada beberapa hal yang mengkhawatirkan, ada beberapa hal yang memang dikatakan bisa membahayakan atau mengancam hubunganmu dengan dia. Ini harus kamu betul-betul perhatikan ya, harus kamu betul-betul hilangkan agar tidak semakin keruh ya permasalahan dan suasana yang ada. Selanjutnya kita lihat untuk pesan semesta tentang hubunganmu dan dia ya. Terima kasih.
Iya, nantinya bagaimanapun istilahnya kamu tuh mau menghindar, mau menjauh dari diri dia, kamu pasti akan bertemu lagi. Dan nantinya kamu bisa merasakan sebuah kenyamanan ya meskipun kamu dan dia saling pengen lepas, pengen menjauh, tetapi nantinya juga akan bertemu kembali, seperti itu ya. Selanjutnya pesan malaikat penjaga, thank you. Ya, gunakan cara lama ya, dalam artian kamu harus mungkin membangkitkan ingatanmu dan dia tentang masa lalu yang membahagiakan antara kalian, bernostalgia tentang hal-hal indah, bisa melakukan perjalanan-perjalanan yang bisa mengingat kembali, menggali kembali ingatanmu tentang keindahan hubunganmu dan dia di masa lalu yang membahagiakan. Ini juga bisa untuk meredam emosi, meredam amarah di hati dia ya. Seperti itu untuk pembacaan perasaan dia terhadapmu. Untuk kamu yang memilih tumpuan kartu ketiga, semoga bermanfaat, menginspirasi dan mencerahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Untuk teman-teman yang ingin melakukan konsultasi coaching healing ataupun ingin mengetahui sesuatu tentang asmara, keuangan, karir, usaha ataupun masalah lain dalam kehidupan, silahkan langsung saja berkabar melalui nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai.